Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, kalau sehat alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kali ini Ibu akan memimpin doa ya. Oke, siap? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Dimas, Ananda, Satria, oh iya, Furkon, oke, Septa, hadir semua ya. Oke. Di pertemuan kali ini ada yang tahu nggak Ibu mau bahas apa? Kira-kira masih ada yang ingat gak? Minggu kemarin Ibu udah infoin ke kalian kalau kita bakal ngebahas sesuatu topik yang cukup menarik. Oh iya, Furkon benar. Jadi anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak remaja, terutama di kalangan seusia kalian ya. Nah, Ibu mau tanya, udah ada yang tahu belum narkoba itu apa? Ya betul, narkoba itu obat-obatan yang terlarang. Nah, baik. Sekarang Ibu mau sedikit jelaskan tujuan dari kita membahas materi kali ini. Jadi tujuannya agar kalian tahu dan mengerti apa itu narkoba, lalu apa saja jenis-jenis narkoba, dan bagaimana sih biar kalian tuh nggak terhindar dari narkoba gitu, agar kalian tahu dampak negatif narkoba itu apa dan apa saja yang akan terjadi karena narkoba itu, seperti itu. Baik, Ibu akan sedikit jelaskan. Narkoba itu adalah suatu singkatan. Ada yang tahu nggak singkatan narkoba itu apa? Ya, benar. Kamu benar. Psikotropika. Ada lagi? Ya, narkotika. Jadi, narkoba ini adalah singkatan dari narnya itu narkotika, ko-nya itu psikotropika, dan ba-nya itu bahan adiktif lainnya. Nah, narkoba ini tuh merupakan obat-obatan yang terlarang ya, atau bisa disebut juga dengan istilah nabzah. Nah, kedua istilah ini sebenarnya sama. Nabzah sama narkoba itu sama, terus sama-sama merupakan zat yang mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi setiap penggunanya, seperti itu. Biasanya kalau di kedokteran, narkoba ini digunakan untuk ngebius pasien. Jadi kalau ada pasien yang mau operasi, nah dia dikasih narkoba biar apa? Biar dia nggak ngerasain rasa sakit gitu. Oke. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, narkotika itu adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik itu yang sintetis ataupun non-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran bagi siapapun penggunanya, seperti itu. Nah, narkoba juga bisa mendapatkan ketergantungan ya tentunya. Oke, narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan. Nah, golongan yang pertama itu, narkotika ini biasanya hanya digunakan untuk tujuan penelitian saja,
tidak digunakan untuk misalnya terapi atau pengobatan. Nah, yang golongan pertama ini memiliki potensi yang sangat tinggi dalam mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan bagi setiap penggunanya, seperti itu. Jenisnya golongan yang pertama ini seperti opium, tanaman koka, kokain mentah, dan ganja. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada narkotika golongan 2 ya, maksud ibu. Nah, narkotika yang golongan kedua ini dia berkhasiat sebagai alternatif atau jalan terakhir untuk pengobatan yang dipilih. Dan yang golongan 2 ini dapat digunakan di dalam terapi. Dia juga mempunyai potensi yang tinggi untuk memicu ketergantungan atau kecanduan. Kalau golongan kedua ini tuh jenisnya seperti morfin, terus ekoboni gitu kan. Nah, lalu selanjutnya narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan ketiga ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan di dalam terapi gitu. Serta kalau yang ini tuh dia mempunyai potensi yang cukup ringan lah, cukup ringan untuk menyebabkan penggunanya kecanduan. Meskipun dia ringan, itu nggak boleh dicoba ya anak-anak. Jenis-jenisnya itu seperti kodain, nokokodain, dan lain sebagainya. Oke, ibu mau tanya, kalian tahu nggak sih jenis-jenis narkoba yang pernah kalian dengar atau sering kalian baca di TV atau dengar di koran, baca di koran atau lihat di televisi gitu? Apa aja sih jenis-jenisnya? Coba Septa tolong sebutkan satu. Ya benar, sabu-sabu. Ada lagi? Ya, ganja. Ganja ini biasanya dia kayak bentuk rokok gitu ya. Oke, di sini ibu akan jelaskan. Jadi narkoba atau narkotika yang sering digunakan di negara kita ini seperti ada heroin, ganja, sabu, kokain, opium, kodain, morfin, dan lain sebagainya. Banyak jenis narkoba, tapi yang emang lazim digunakan di negara kita tuh ya itu. Entah mungkin itu emang aksesnya mudah dibeli atau seperti apa. Kita lanjut ke yang berikutnya, psikotropika. Nah, psikotropika ini adalah zat atau bahan lain yang tidak mengandung narkotika. Ia merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia dan dapat mempengaruhi keadaan mental dan tingkah laku bagi penggunanya, seperti misalnya ekstasi dan sabu-sabu. Oke, yang terakhir adalah zat adiktif. Nah, zat adiktif ini adalah zat-zat yang biasa atau yang bisa membuat ketagihan jika dikonsumsi secara berlebihan atau dikonsumsi secara terus-menerus gitu ya. Nah, contohnya itu seperti alkohol, nikotin, kafein. Nah, ibu mau tanya, kafein itu ada di minuman apa? Coba yang bisa jawab. Ya Dimas, benar. Jadi kafein itu ada di minuman seperti misalnya kopi ya. Ada di kopi. Kalau misalnya nikotin, coba yang tahu. Furkon, oke. Ada di apa Furkon? Ya. Nikotin ini ada di rokok. Nah, seperti misalnya orang yang sudah merokok, dia akan kecanduan secara terus-menerus gitu kan. Jarang orang yang ngerokok ini bisa berhenti langsung. Sekarang ngerokok besok berhenti, enggak, jarang. Nikotin ini cukup bahaya juga ya buat paru-paru gitu, buat kesehatan. Furkan ngerokok enggak? Bagus kalau enggak ya.
pertahankan, jangan ke bawah-bawah gitu. Oke. Adapun dampak bagi pengguna narkoba ya, atau narkotika, termasuk psikotropika ataupun zat adiktif. Ada dua kemungkinan. Dia bisa mengalami dampak dari jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, dampak dari jangka pendeknya itu seperti dehidrasi. Seorang yang pecandu atau yang pengguna narkotika ataupun narkoba dan sebagainya gitu, dia akan terus merasakan kehausan karena ada zat di dalam tubuhnya itu yang seperti bereaksi atau panas, akhirnya dia merasa selalu haus. Nah, itu pun akan menimbulkan kecemasan di dalam dirinya, kecemasan, kelelahan, seperti susah untuk berpikir gitu kan. Lalu selanjutnya ada halusinasi. Halusinasi ini seperti dia memikirkan sesuatu yang tidak ada gitu, yang bukan kenyataan. Seperti misalnya dia membayangkan bahwa dia mendapatkan uang yang banyak, bahwa dia mendapatkan kebahagiaan yang berlimpah gitu. Tapi itu hanya sesaat gitu kan. Apapun yang dia rasakan, apapun yang dia bayangkan, entah itu kesenangan ataupun ketakutan, itu hanya bersifat sementara. Tapi hal ini juga akan mempengaruhi mentalnya gitu. Dia akan merasa tidak nyaman, cemas, takut, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, dampak negatif jangka pendeknya adalah gangguan sistem pencernaan. Kenapa sih bisa berefek kepada gangguan pencernaan? Ya, tentu ketika seorang pengguna ini mengkonsumsi zat-zat atau obat-obat yang tidak seharusnya ia minum gitu kan, ini akan mempengaruhi organ di dalamnya. Seperti dia akan mengalami diare, susah buang air besar, misalnya, pokoknya yang berhubungan dengan pencernaan. Ini juga akan mempengaruhi kesehatannya tentunya. Jika dia mengalami diare, otomatis dia akan mengalami kekurangan cairan. Dia bisa dilarikan ke rumah sakit, begitu kan? Dan yang terakhir, dampak negatif jangka pendeknya adalah menurunnya kualitas tidur. Seorang pengguna narkotika ataupun narkoba ya, dia akan mengalami kualitas tidur yang buruk. Dia akan mengalami kesusahan tidur karena halusinasi yang dia alami, atau bisa jadi dia tidur terus. Jadi siklus tidurnya itu tidak sesuai gitu. Yang seharusnya tidur malam 8 jam, ini dia bisa kebalikannya, atau sebaliknya, dia bisa tidur pagi selama 8 jam atau lebih. Nah selanjutnya adalah dampak negatif dari jangka panjang. Jangka panjang ini tentunya cukup mengkhawatirkan ya. Jika seseorang menggunakan narkotika selama bertahun-tahun, ya tentu itu akan mempengaruhi kehidupannya secara menyeluruh. Nah, yang pertama itu menurunnya kualitas hidup. Ada yang tahu nggak menurunnya kualitas hidup yang dimaksud ini itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Oke. Jadi menurunnya kualitas hidup ini, seorang pengguna narkoba, obat-obatan terlarang, dia akan melakukan segala macam cara agar dia tetap mendapatkan apa yang dia mau gitu, apa yang dia konsumsi. Seperti misalnya dia tidak punya uang, dia tidak bekerja. Untuk mendapatkan obat ini, otomatis dia harus mencuri, mencopet, ya kan? Dia harus menjadi preman dan lain sebagainya. Jadi kualitas hidup itu akan semakin rendah. Seperti dia itu tidak ada sesuatu hal yang lebih baik yang dapat dia lakukan jika seseorang sudah kecanduan obat-obatan terlarang. Karena kan harganya juga tidak murah, pasti membutuhkan biaya yang besar, terutama dia mengkonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dan
secara rutin seperti itu. Lalu yang kedua, dampak jangka panjangnya adalah kerusakan organ tubuh. Ini cukup fatal. Kerusakan organ tubuh yang diakibatkan seperti misalnya pecandu ini terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan. Entah itu ginjalnya yang rusak, paru-paru, hati, otak, atau saraf-saraf di kepala, itu bisa mempengaruhi. Kebanyakan orang-orang yang menggunakan narkoba ini tidak begitu banyak, ada beberapa yang bisa diatasikan. Dia mengalami gangguan kejiwaan. Itu karena apa? Karena sistem sarafnya ini sudah rusak, gitu kan. Karena terlalu banyak obat-obatan yang dikonsumsi, akhirnya itu merusak sarafnya dia dan mengakibatkan gangguan kejiwaan. Nah, lalu yang selanjutnya, meningkatkan resiko HIV/AIDS. Resiko HIV/AIDS ini bukan hanya dari berhubungan seks bebas, ya kan? Dia juga bisa menular melalui jarum suntik yang digunakan oleh pengguna narkoba. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ada dampak yang paling fatal yang tidak bisa sesali. Mungkin kalau organ tubuh dia bisa berhenti atau bisa berobat, gitu kan. Dia bisa memulai hidup yang baru, berhenti meninggalkan hal-hal yang tidak seharusnya ia lakukan. Dampak yang terakhir ini adalah kematian. Seseorang pengguna atau penyalahgunaan narkotika, pengonsumsi atau pecandu itu bisa berujung kepada kematian. Karena apa? Jika seseorang ini terlalu banyak mengkonsumsi dengan dosis yang tidak teratur dan dengan dosis yang tidak tepat atau secara berlebihan, itu akan menjadikan atau ia akan mengalami overdosis, dan overdosis ini akan mengakibatkan kepada kematian. Seperti itu. Jadi anak-anak, jangan sampai di sini ada yang mendekati atau ingin mencoba untuk menggunakan obat-obatan terlarang. Oke? Nah, ada cara-cara yang dapat membantu kalian untuk menghindari narkoba atau agar kalian tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Misalnya, ada teman kalian nih pemakai, pengguna, gitu kan, nawarin, kon pakai nih, gitu kan. Kalau enggak, Dimas mau enggak? Gue punya ini, gitu kan. Nah, sebaiknya itu kalian hindari. Jangan pernah terayu atau tergoda ucapan-ucapan mereka yang mengatakan ini enak, ini membuat kalian bahagia, happy, berstamina, semangat. Tidak, semua itu hanya enak di awal, tapi akhirnya apa? Kematian, kan? Oke, yang pertama, cara untuk menghindari narkoba. Jangan pernah mencoba untuk menggunakan obat-obatan terlarang ini. Meskipun seperti yang tadi Ibu telah jelaskan, di golongan 3 itu tidak terlalu tinggi resikonya. Tidak terlalu berpotensi untuk kecanduan. Di golongan 3 kan sudah Ibu jelaskan. Tetapi jangan pernah untuk berpikir atau mempunyai pikiran yang ya udahlah, nggak apa-apa nyobain. Jangan, jauhi. Jangan pernah sesekalipun mencoba. Lalu yang kedua, kalian harus paham betul dan mencari tahu informasi tentang narkoba, jenisnya, bahayanya, kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan oleh narkoba itu sendiri. Kalian harus tahu dan paham. Kenapa? Karena jika kalian sudah tahu bahayanya seperti apa itu narkoba, kalian tidak akan mau mencoba. Betul tidak? Oke, betul. Lalu yang ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Nah, misalnya kalian punya teman nih, teman kalian pencandu, dia menggunakan narkoba, kalian tahu, bahkan mereka juga menawarin kalian, gitu kan. Sebaiknya cukup tahu. Yang kalau dia ngajak makan ya ayo, kalau dia ngajak nongkrong yang gak jelas jangan, gitu kan. Karena takutnya itu bisa mancing kalian buat masuk ke lingkaran narkoba itu.
jauhi, pilih pergaulan yang baik. Misalnya ikut keagamaan, ikut ekstrakurikuler, atau aktivitas-aktivitas lain yang lebih bermanfaat gitu kan. Dan yang keempat itu melakukan hal-hal yang bersifat positif, kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti ibu bilang tadi, keagamaan, ekstrakurikuler, ikuti komunitas-komunitas yang memang bermanfaat buat kalian, yang menambah ilmu, seperti itu. Lalu yang kelima, menggunakan waktu luang bersama keluarga. Nah, jika hari libur nih, hari Sabtu, Minggu, itu kan sekolah libur ya. Ada baiknya kalian meluangkan waktu di rumah bersama orang tua, kakak, atau adik. Kalian bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat di rumah gitu. Ataupun kalian bisa bercerita kemarin di sekolah seperti apa, mendengarkan cerita orang tua kalian di tempat kerja seperti apa. Itu akan lebih mempererat tali kekeluargaan gitu kan, mempererat hubungan antara anak dan orang tua. Lalu yang terakhir adalah jika kalian memiliki masalah atau permasalahan, kalian jangan pernah lari ke narkoba. Jangan pernah jadikan narkoba sebagai pelarian, karena itu bukan jalan keluar kalian gitu kan. Itu bukan salah satu cara untuk memecahkan masalah. Karena narkoba ini kan seperti yang ibu bilang tadi, dia akan memicu masalah yang lebih besar. Seperti misalnya kalian ini pecandu nih, jangan sampai amit-amit ya, kalian ini pecandu. Nah, kalian kan tidak punya uang, kalian seorang pelajar, uang jajan gak cukup. Kalian bisa melakukan berbagai cara untuk mendapatkan barang tersebut. Misalnya mencuri, mencopet, menjadi preman, atau malak teman sendiri. Itu akan memicu kalian kepada masalah yang lebih besar. Nah, bukannya kalian ditangkap narkoba ya, tapi kalian ditangkap bisa jadi karena pencurian atau kekerasan, seperti itu. Nah, jadi say no to drug itu adalah cara yang paling baik dan cara yang paling utama agar kita bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Oke, cukup materi yang ibu sampaikan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, kalau kalian sudah merasa cukup, ibu punya tugas buat kalian ya. Tugas kali ini kita akan melakukan tugas kelompok. Ibu ingin kalian membentuk kelompok. Di kelas ini ada 30 orang, ibu pengen satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Berarti total ada 6 kelompok ya. Lalu nanti setelah kalian membuat kelompok, ibu akan menginstruksikan langkah yang harus kalian lakukan selanjutnya. Oke, ibu kasih waktu. Kalian apa ibu nih yang nentuin kelompoknya? Oke, kalian aja. Tapi jangan pilih-pilih ya. Harap sama rata gitu. Oke. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian memilih kelompok kalian masing-masing. Dimulai dari sekarang. Jangan berisik ya. Oke, waktu udah nunjukin 10 menit. Jadi sekarang ibu akan memberikan pengarahan tentang tugas yang akan kalian kerjakan. Oke. Karena kelompoknya sudah terbentuk kan? Udah nggak ada yang sendirian kan? Oke. Jadi tugas kali ini adalah membuat mind mapping. Nah, di dalam mind mapping ini kalian akan menulis rangkuman atau poin-poin penting dari materi yang telah ibu sampaikan. Nanti selanjutnya kita akan membahas lebih rinci tentang poin-poin yang kalian tulis ya. Nah, lalu satu kelompok itu kalian membuat satu mind mapping dan ibu minta kalian membuat 5 pertanyaan tiap kelompok. Lalu pertanyaan ini nanti buat apa? Akan ibu jelaskan selanjutnya. Jadi sekarang kalian ibu kasih waktu sekitar 30 menit untuk membuat mind mapping. Sudah ibu jelaskan kan minggu kemarin? Kalian sudah bikin? Jadi ibu yakin kalian bisa. Oke, silakan dimulai.
waktunya sudah habis. Sekarang kita mulai tugasnya. Di sini ada 6 kelompok ya. Berarti satu kelompok saling melontarkan pertanyaan ke kelompok lain. Ibu yang akan menentukan kelompok mana yang dapat pertanyaan mana. Oke, siap? Kelompok 3 dan 1 coba maju ke depan. Oke, perwakilan ya. Coba tolong dijelaskan mind mapping kalian terlebih dahulu. Dari kelompok 1 dulu. Oke. Nah, selanjutnya kelompok 2 silahkan. Oke, ya anak-anak, kita sudah mendengarkan mind mapping dari kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 1 memberikan pertanyaan yang telah kalian buat ke kelompok 3 dan sebaliknya. Nah, nanti kalian bawa ke kelompok kalian ya, diskusikan kembali. Nanti kita akan ada sesi tanya jawabnya, oke? Oke, kalian boleh duduk. Selanjutnya kelompok 2 dan kelompok 5. Ya, boleh. Silakan. Siapa dulu yang mau mulai? Kelompok 2, oke. Oke, baik. Oh, udah cukup? Ya. Selanjutnya kelompok 5 berarti ya. Tolong dijelaskan mind mapping kalian. Oke. Sekarang kalian saling bergantian apa pertanyaannya yang tadi udah dibikin. Ya, nanti dijawab bareng ya. Nanti kita diskusi lagi soal jawabannya. Oke, dan yang terakhir, boleh duduk ya. Dan yang terakhir itu kelompok 4 dan kelompok 6. Silahkan maju ke depan perwakilannya. Tolong dijelaskan dari kelompok 4 terlebih dahulu mind mapping yang telah dibuat. Oke. Ya. Oke, kelompok 6. Ya. Ya, tukar aja langsung. Oke, silahkan duduk. Oke, anak-anak, kalian sudah mendengar apa yang telah disampaikan oleh perwakilan kalian masing-masing ya, dalam menjelaskan mind mapping yang berisi tentang penyalahgunaan narkotika yang telah kita bahas tadi. Sekarang Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk kalian menjawab masing-masing pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok yang tadi maju ke depan. Kelompok 1 menjawab kelompok 3 dan seterusnya. Oke, dimulai dari sekarang. Boleh googling, tapi tidak boleh dipakai untuk main game ataupun hal-hal yang bukan berhubungan dengan pelajaran ya. Oke, silakan. Oke, baik. Tugas dan pelajaran hari ini sudah selesai semua. Semua yang dipresentasikan telah disampaikan oleh perwakilan kelompok masing-masing. Berarti Ibu anggap kalian memahami materi ini. Semoga kalian semua terhindar dari apa itu narkoba ya. Jauhi. Itu pesan Ibu. Oke, terima kasih kepada perwakilan yang tadi telah menyampaikan, yang telah berani maju ke depan tentunya. Terima kasih untuk anak-anak semua yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan tugas kali ini. Oke, kalian telah mengikuti materi kali ini dengan tertib, disiplin, aktif. Ibu sangat senang. Oke, pembelajaran kali ini semoga apa yang telah Ibu berikan
informasi yang telah Ibu sampaikan dan teman-teman sampaikan satu sama lain bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, adakah yang masih mau bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan tutup dan akhiri pembelajaran kali ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.